Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok CUP ingin mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis loyalitas konsumen terhadap UP berdasarkan pendekatan RFM dan NPS. Sebelum mulai, berikut nama anggota kelompok kami ada Astrid, Saegaf, Lea, Hagan, Hardianti, Nadia, dan Rifka. Oke, selanjutnya giliran saya ada gambaran produk. Yupi adalah merek permen kenyal atau gummy candy biasa disebutnya. Diproduksi di PT Yupi Indo Jelly Gum sejak tahun 1996 di Bogor, Jawa Barat. Sebagai pelopor permen jeli di Indonesia, Yupi ini dikenal banyak sekali bentuk dan rasa yang unik, mulai dari Yupi bentuk burger, strawberry, dan juga pizza. Nah, produk ini dipasarkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke lebih dari 50 negara di dunia dengan standar kualitas internasional seperti GMP, HACCP, dan sertifikasi halal MUI. Dengan slogan membawa keceriaan di setiap gigitan, Yupi berhasil menjadi simbol kebahagiaan dan cemilan favorit anak-anak hingga remaja melalui inovasi rasa, hiasan yang lucu, juga strategi pemasaran yang kreatif. Nah, Yupi ini bisa dibilang untuk saat ini di Indonesia belum ada pesaing yang bisa menyaingi Yupi permen jelly gum karena jarang sekali di Indonesia itu permen jelly gum sebesar Yupi. Makanya Yupi ini masih bisa dibilang nomor satu di Indonesia. Persaingan bisnis pada zaman sekarang itu semakin ketat sehingga menuntut perusahaan tidak hanya fokus untuk pada penjualan, tetapi mereka juga menjaga hubungan yang jangka panjang dengan pelanggan-pelanggannya. Customer Relationship Management atau CRM menjadi strategi penting untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen agar kepuasan serta loyalitas meningkat. Penelitian ini menggunakan metode RFM, resensi, frekuensi, dan monetary value, dan juga NPS atau Net Promoter Score untuk menganalisis perilaku serta tingkat loyalitas pelanggan Yupi, merek permen kenyal terbesar di Indonesia. Oke, selanjutnya untuk metode analisis data, penelitian kami ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena mengumpulkan data dari 202 responden, lalu dianalisis secara statistik dengan metode deskriptif yang tujuannya yaitu untuk menggambarkan mengenai perilaku dan loyalitas konsumen Yupi dengan analisis RFM dan NPS. Untuk analisis RFM yaitu yang pertama ada resensi, yang kedua yaitu ada frekuensi, yang ketiga ada monetary. Yang pertama yaitu resensi, yaitu untuk mengetahui kapan terakhir kali konsumen ini membeli produk Yupi. Lalu yang kedua ada frekuensi, yaitu seberapa sering sih konsumen ini membeli produk Yupi. Lalu yang terakhir yaitu monetary, yaitu seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli produk Yupi. Sedangkan untuk NPS yaitu Net Promoter Score untuk mengukur loyalitas, yaitu sejauh mana tingkat kepuasan dan kemauan konsumen dalam merekomendasikan Yupi kepada orang lain. Nah, gabungan dari kedua analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara perilaku pembeli dan sikap loyalitas pelanggan. Pendekatan ini juga membantu Yupi dalam mengidentifikasikan segmen pelanggan yang bernilai tinggi, menentukan peluang peningkatan retensi, serta merancang strategi yang lebih efektif untuk memperkuat ikatan dengan konsumennya. Oke, sekarang masuk ke karakteristik responden yang dilihat dari jenis kelaminnya, lalu ada usia, lalu ada pekerjaan, domisili, dan yang terakhir yaitu pendapatan per bulannya. Oke, sekarang masuk ke karakteristik responden, yaitu yang pertama dilihat dari jenis kelaminnya. Nah, bisa dilihat di sini yaitu perempuan yang berwarna merah dengan persentase 55,4%, lalu laki-laki yang berwarna biru yaitu dengan persentase 44,6%. Nah, bisa disimpulkan bahwa yang lebih dominan di sini yaitu perempuan, karena perempuan ini lebih menyukai Yupi karena rasa dan tampilannya yang manis serta menyenangkan, dan juga sering dijadikan untuk hadiah atau gift untuk orang-orang terdekat.
Nah, selanjutnya untuk bagian karakteristik responden yang untuk usia itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Dari hasil survei yang kami lakukan ke 202 responden, ternyata mayoritas berusia antara 18 sampai 20 tahun. Nah, itu sebesar 54,5%. Dan sisanya 45,5% berusia 21 sampai 23 tahun. Jadi, bisa disimpulkan kalau konsumen UP itu paling banyak berasal dari kalangan muda, terutama mahasiswa di awal sampai akhir masa kuliah. Nah, usia ini juga cenderung suka hal-hal yang manis, berwarna, dan punya kesan fun. Jadi nggak heran kalau misalnya mereka itu tertarik sama produk seperti Yupi ini. Nah, selain itu juga, Yupi ini sering dianggap sebagai cemilan ringan yang bisa dinikmati sambil beraktivitas, sekaligus mengingat masa kecil yang menyenangkan. Itu karakteristik responden untuk bagian pekerjaan. Kalau dilihat dari segi pekerjaan, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar respondennya itu 75,7% merupakan mahasiswa, sedangkan 24,3% lainnya sudah bekerja. Dari sini kita udah bisa lihat kalau misalnya mayoritas konsumen Yupi itu memang datang dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Mereka umumnya punya aktivitas padat, jadi lebih suka cemilan yang praktis, manis, dan mudah dibawa kemana aja. Hal ini juga menunjukkan kalau Yupi cocok buat anak muda yang aktif dan suka ngambil di waktu senggang. Selanjutnya ada karakteristik responden bagian domisili. Dari 202 responden, 52% berdomisili di Bandung dan 48% berasal dari luar Bandung. Hasil ini menunjukkan persebaran yang cukup seimbang, menandakan bahwa Yupi memiliki jangkauan pasar luas dan tidak terbatas pada wilayah tertentu. Popularitas Yupi juga tergolong tinggi dari berbagai daerah, terutama di kalangan muda yang menjadikan camilan praktis dan mudah ditemukan. Baik, selanjutnya ada pendapatan per bulan. Dari 202 responden, 62,4% memiliki pendapatan di bawah 3 juta, 16,8% memiliki pendapatan 3 juta sampai 5 juta, dan sisanya di atas 5 juta. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari kalangan berpendapatan rendah hingga menengah sejalan dengan dominasi mahasiswa dalam survei. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa harga Yupi yang terjangkau menjadikannya camilan yang tetap menarik dan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan, khususnya kelompok muda. Oke, selanjutnya adalah analisis RFM. Jadi, aku bakal jelasin dulu nih apa analisis RFM itu. Jadi, RFM itu singkatan dari resensi, frekuensi, dan juga monetary, yang mana tujuannya untuk mengukur perilaku pembelian konsumen, mulai dari seberapa baru mereka terakhir beli, seberapa sering mereka beli, dan juga sampai ke seberapa besar mereka ngeluarin uang untuk produk tersebut, terkhususnya produk beauty kita. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian resensi. Jadi di bagian resensi ini kita bisa lihat seberapa baru konsumen terakhir kali membeli produk Yupi. Dari hasil survei, sekitar 65% responden masih membeli Yupi dalam waktu kurang dari 1 bulan terakhir. Jadi bisa dibilang masih cukup aktif. Tapi ada juga sekitar 34,7% yang udah lebih dari sebulan nggak beli lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian konsumen sudah mulai jarang nih melakukan pembelian Yupi. Yang mana artinya secara umum tingkat resensinya itu Yupi tergolong menengah ke tinggi, tapi masih ada peluang untuk ditingkatkan. Misalnya melewati promo rutin atau mengeluarkan varian-varian baru. Oke, sekarang kita geser ke frekuensi, yang mana menunjukkan seberapa sering konsumen beli Yupi dalam 3 bulan terakhir. Nah, mayoritas sekitar 75,8% responden beli antara 1 sampai 3 kali. Jadi pembeliannya belum terlalu sering tapi masih cukup stabil. Lalu ada di 24,3% untuk konsumen yang beli lebih dari 4 kali. Nah, ini bisa jadi segmen pelanggan setia yang potensial banget untuk program loyalitas ataupun program eksklusif. Nah, secara keseluruhan frekuensinya Yupi ini bisa dibilang stabil, tapi masih bisa ditingkatkan kembali. Mungkin lewat promo berkelanjutan atau paket bundling biar konsumen makin rutin membeli. Nah, selanjutnya ada monetary dengan pertanyaan berapa total pengeluaran Anda untuk membeli Yupi dalam 1 bulan terakhir. Di sini ada datanya. Nah, sebagian besar konsumen atau 89,1% konsumen mengeluarkan kurang dari 25% untuk membeli Yupi. Nah, di situ ditunjukkan bahwa monetary value konsumennya tergolong rendah dan pembeli lebih bersifat impulsif atau lebih memilih sebagai cemilan ringan. Nah, meski begitu, adapun segmen kecil atau 10,9% dengan pengeluaran di atas 25%. Jadi, mereka
membeli UPI di atas harga 25% itu dapat dianggap sebagai high value customer yang berpotensi ditargetkan untuk strategi upselling melalui bundling. Nah, dari varian premium nanti atau ada edisi khusus secara keseluruhan, ada nilai monetary UPI yang masih rendah namun memiliki potensi meningkatkan melalui inovasi, kemasan dan promosi kreatif. Nah, selanjutnya analisis NPS. Di sini ada pertanyaan, seberapa besar kemungkinan para responden merekomendasikan produk UPI ini kepada teman, keluarga ataupun rekan kerjanya. Nah, di sana udah ada skalanya dari 0 sampai 10, dari sangat tidak mungkin dan sangat mungkin. Nah, di situ tuh kayak isi dari ringkasannya ada di grafik kan. Terus jumlah respondennya kita terdiri dari 202 orang. Nah, di situ ada distribusi. Kita di sini ada 3 poin, yaitu detraktor, pasif, sama promotor itu. Nah, kalau detraktor itu tuh kayak skor 0 sampai 6%. Di situ tuh ada 60% yang ngisi dari 0 sampai 6% atau 24,7%-nya responden. Terus ada pasif, skornya 7 sampai 8. Sebanyak 68 responden atau 33,7 responden. 33,7% responden. Terus ada promoters, skornya 9 sampai 10. Otomatis itu yang sangat mungkin untuk merekomendasikan, yaitu ada 74 responden atau 36,6%-nya responden. Nah, di sini juga ada rumus NPS. Rumusnya itu kayak persen promoters dikurang persen detractors. Nah, promotersnya 36,6% dan detractorsnya 24,7%. Yang hasilnya positif 6,9%. Nah, dapat disimpulkan nilai NPS yang positif 6,9% itu dapat menunjukkan pelanggan cukup puas, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Posisi UPI sekarang berada di rentang 0 sampai 30, yang artinya netral atau perlu peningkatan. Nah, di sini ada rekomendasi juga. Pertama, perkuat kualitas produk, kayak misalkan rasa, variasi, kemasan. Terus tingkatkan pengalaman pelanggan agar pasif menjadi promoter. Terus perluas kampanye promosi yang menarik dan interaktif. Dan terakhir, bangun loyalitas merek melalui interaksi keberlanjutan dengan pelanggan. Oke, untuk bagian berikutnya akan dibawakan oleh saya mengenai pembahasan hasil. Hasil integrasi antara analisis RFM dan NPS mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara loyalitas perilaku dan emosional. Data RFM menunjukkan meskipun loyalitas perilaku cukup baik dengan resensi menengah ke atas, pembelian tersebut lebih bersifat impulsif yang terlihat dari frekuensi dan monetary yang tergolong sedang. Di sisi lain, loyalitas emosional masih berada di kategori netral dengan skor NPS 6,9%. Yang membuktikan bahwa banyak pelanggan masih membeli UPI secara transaksional namun belum memiliki keterikatan emosional yang kuat untuk menjadi promotor. Oke, untuk kesimpulannya, sebagian besar konsumen UPI masih aktif membeli dalam sebulan terakhir, namun dengan frekuensi dan nilai pembelian yang relatif rendah, menunjukkan sifat pembelian impulsif. Loyalitas emosional berada pada tingkat netral sehingga UPI perlu memperkuat hubungan emosional dan pengalaman merek untuk meningkatkan loyalitas di masa berikutnya. Ada saran dari kelompok kami, UPI perlu memperkuat hubungan emosional melalui tema kebahagiaan dan nostalgia, mengembangkan program loyalitas, serta terus berinovasi pada rasa dan kemasan. Strategi ini harus didukung dengan promosi digital di media sosial, kolaborasi dengan karakter populer, dan evaluasi berkala menggunakan RFM serta NPS untuk penyesuaian target berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.